Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sujatmiko, Muhammad Bella Agus Eko, Dian Pranata, David Adi Setiawan, dan saya sendiri Rizky Maulana. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai mekanika teknik. Kemudian tujuan utama dari khusus pertama dalam mekanika adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa teknik untuk menganalisis masalah apapun dengan cara yang sederhana dan logis, dan untuk menerapkan beberapa prinsip dasar yang dipahami dengan baik ke dalam pemecahannya. Diharapkan teks ini yang dirancang untuk kursus pertama dalam statika yang ditawarkan pada tahun kedua dan volume berikutnya mekanika vektor untuk insinyur dinamika akan membantu instruktur mencapai tujuan ini. Kemudian pendekatan umum. Analisis vektor diperkenalkan di awal teks dan digunakan dalam presentasi dan diskusi tentang prinsip-prinsip dasar mekanika. Metode vektor juga digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah, terutama masalah 3 dimensi, di mana teknik ini menghasilkan solusi yang lebih sederhana dan lebih ringkas. Penekanan dalam teks ini bagaimanapun tetap pada pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip mekanika dan penerapannya pada solusi masalah teknik. Dan analisis vektor disajikan terutama sebagai alat yang mudah digunakan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Eko. Dipersilahkan. Terima kasih Bang Rizky. Mohon minta tolong ini aja ya, untuk dibantu share screen-nya aja. Ya, untuk selanjutnya, aplikasi praktis diperkenalkan lebih awal, yaitu salah satu karakteristik pendekatan yang digunakan dalam volume ini adalah bahwa mekanika partikel dipisahkan dengan jelas dari mekanika benda tegar. Pendekatan ini memungkinkan untuk mempertimbangkan aplikasi praktis sederhana pada tahap awal dan untuk menunda pengenalan konsep yang lebih sulit. Contohnya yaitu dalam statika, partikel diperlukan terlebih dahulu setelah aturan penambahan dan pengurangan vektor diperkenalkan. Prinsip keseimbangan partikel segera ditetapkan pada situasi praktis yang hanya melibatkan gaya yang bersamaan. Dalam dynamics, divisi yang sama diamati. Dasar konsep gaya, massa, dan percepatan, usaha dan energi, dan ini tersedia dalam satu volume, yaitu Vector Mechanics for Engineers. Next banget Rizky. Dan apa itu mekanik? Mekanika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan dan memprediksi kondisi istirahat atau gerak benda di bawah aksi gaya. Mekanika benda tegar dibagi lagi menjadi statistika dan dinamika. Yang pertama berurusan dengan benda yang diam, yang terakhir dengan benda yang bergerak. Dalam bagian studi mekanika ini, benda dianggap kaku sempurna. Struktur mesin yang sebenarnya bagaimanapun tidak pernah benar-benar kaku dan berubah bentuk mereka hadapi. Tetapi deformasi ini biasanya kecil dan tidak terlalu mempengaruhi kondisi keseimbangan atau gerakan struktur yang ditinjau. Mekanika adalah dasar dari sebagian ilmu teknik dan merupakan syarat yang sangat diperlukan untuk studi mereka. Namun, ia tidak memiliki empirisme yang ditemukan dalam beberapa ilmu teknik, yaitu ia tidak bergantung pada pengalaman atau pengamatan saja. Tapi, sekali lagi, itu bukan ilmu abstrak atau bukan ilmu bahkan murni. Mekanika adalah ilmu terapan. Tujuan mekanika itu sendiri adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena fisik dan dengan demikian melakukan dasar untuk aplikasi teknik. Konsep dan prinsip dasar. Konsep dasar yang digunakan dalam mekanika adalah ruang, waktu, massa, dan gaya. Konsep-konsep ini tidak dapat benar-benar didefinisikan. Mereka harus diterima berdasarkan intuisi dan pengalaman kita, dan digunakan sebagai kerangka acuan mental untuk studi kita tentang mekanik.
Untuk mendefinisikan suatu peristiwa, tidak cukup untuk menunjukkan posisinya dalam 3 ruang. Waktu acara juga harus diberikan. Konsep massa digunakan untuk mengkarakterisasi dan membandingkan benda berdasarkan eksperimen mekanik fundamental tertentu. Sebuah gaya mewakili tindakan dari suatu tubuh pada benda yang lain. Ini dapat diberikan oleh kontak aktual atau pada jarak, seperti dalam kasus gaya gravitasi dan gaya magnet. Sebuah gaya dicirikan oleh titik penerapannya, besarnya, dan arahnya. Sebuah gaya dipilih oleh sebuah vektor. Di sisi lain, konsep gaya tidak independen dari 3 lainnya. Memang, salah satu prinsip dasar mekanika Newtonian yang tercantum di bawah ini menunjukkan bahwa gaya resultan yang bekerja pada suatu benda berhubungan dengan massa benda dan dengan cara kecepatannya berubah terhadap waktu. Next. Hukum jajar genjang untuk penambahan gaya. Ini menyatakan bahwa dua gaya yang bekerja pada sebuah partikel dapat digantikan oleh gaya tunggal, yang disebut resultan gaya. Diperoleh dengan menggambar diagonal jajar genjang yang memiliki sisi sama dengan gaya yang diberikan. Prinsip penularan. Ini menyatakan bahwa kondisi keseimbangan atau gerak benda agar tetap tidak berubah jika gaya yang bekerja pada suatu titik tegar digantikan oleh gaya yang besarnya sama dan arah yang sama. 3 hukum dasar Newton. Hukum pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel adalah 0, partikel akan tetap diam atau akan bergerak dengan kecepatan konstan pada garis lurus. Hukum yang kedua, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel tidak 0, partikel tersebut akan mengalami kecepatan yang sebanding dengan besar resultan dan searah dengan gaya resultan tersebut. Hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi antara benda yang bersentuhan memiliki besar yang sama, garis aksi yang sama, dan arti yang berlawanan. Hukum gravitasi Newton. Ini menyatakan bahwa dua partikel bermassa m besar dan m kecil saling tarik-menarik dengan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. F dan 2F, besarnya F yang diberikan oleh rumus F sama dengan G M besar dan dikalikan M kecil dan R kuadrat, di mana diketahui R sama dengan 5 jarak antara dua partikel, G sama dengan 5 konstanta universal yang disebut konstanta gravitasi. Next, Bang Rizky. Pada prinsip-prinsip ini terletak bagian besar struktur rumit mekanika Newtonian. Selama lebih dari 2 abad, sejumlah besar masalah yang berhubungan dengan kondisi istirahat dan gerak benda tegar, benda yang dapat berubah bentuk, dan fluida telah dipecahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini. Banyak solusi yang diperoleh dapat diperiksa secara eksperimental, sehingga memberikan verifikasi lebih lanjut dan prinsip-prinsip dari mana mereka berasal. Sistem unit dengan 4 konsep dasar yang diperkenalkan pada gaya sebelumnya terkait dengan apa yang disebut satu kinetik, yaitu satuan panjang, waktu, massa, dan gaya. Unit-unit ini tidak dapat dipilih secara independen jika persamaan harus dipenuhi. Sistem satuan internasional atau SI. Dalam sistem ini yang akan digunakan secara universal setelah Amerika Serikat menyelesaikan konversinya ke satuan SI. Satuan dasarnya adalah panjang, massa, dan waktu, dan masing-masing disebut meter, kilogram, dan second. Ketiganya didefinisikan secara sewenang-wenang. Kedua, yang semula dipilih untuk mewakili 1/86.400 hari matahari rata-rata, sekarang didefinisikan sebagai durasi 9/192631770 siklus radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat keadaan dasar atom cesium 133 meter. Awalnya didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak dari khatulistiwa ke salah satu kutub.
sekarang didefinisikan sebagai 1.650.763,73 panjang gelombang cahaya oranye merah yang sesuai dengan transisi tertentu. Next, Bang Rizky. Satuan Sistem Internasional atau SI. Satuan SI dikatakan membentuk sistem satuan mutlak. Ini berarti bahwa 3 unit dasar yang dipilih tidak bergantung pada lokasi di mana pengukuran dilakukan. Meter, kilogram, dan detik dapat digunakan di mana saja di bumi. Mereka bahkan dapat digunakan di planet lain. Mereka akan selalu memiliki makna yang sama. Kelipatan dan subkelipatan dari satuan SI dasar dapat diperoleh melalui penggunaan awalan yang didefinisikan dalam kelipatan dan subkelipatan dari suatu panjang. Massa dan gaya yang paling sering digunakan dalam teknik adalah masing-masing kilometer dan milimeter, dan megagram serta gram dan kilonewton. Ini lanjutan. Konversinya dengan menggunakan titik desimal. Satuan luas dan volume. Satuan luas adalah meter persegi yang mewakili luas persegi dengan sisi 1 meter. Satuan volume adalah meter kubik, sama dengan volume kubus dengan satu sisi 1 meter. Untuk menghindari nilai numerik yang sangat kecil atau besar dalam penghitungan luas dan volume, seseorang menggunakan sistem subunit yang diperoleh dengan kuadratian dan pangkat 3 masing-masing, tidak hanya milimeter, tapi juga 2 subkelipatan menengah dari meter, yaitu desimeter dan sentimeter. Next, Bang Rizky. Perlu dicatat bahwa ketika volume cairan sedang diukur, desimeter kubik biasanya disebut sebagai liter. Satuan turunan SI lain yang digunakan untuk pemahaman suatu gaya, kerja, gaya, dan lain. Sementara satuan-satuan ini dapat diperkenalkan di bab-bab selanjutnya ditentukan. Kita harus memperhatikan aturan penting saat ini. Ketika suatu turunan diperoleh dengan membagi satuan dasar dengan satuan dasar lain, awalan dapat digunakan dalam pembilang dari satuan turunan, tapi tidak dapat dalam penyebutnya. Next, Bang. Ini mendingan lanjut di si Dian aja, Bang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Dean. Silakan, Bang Dean. Yuk. Metode solusi masalah. Anda harus mendekati masalah dalam mekanika seperti ini akan mendekati situasi rekayasa yang sebenarnya. Dengan menggambar pada pengalaman dan intuisi Anda sendiri, Anda akan lebih mudah memahami dan merumuskan sebuah masalah. Nah, tidak ada tempat dalam solusi untuk kesenangan khusus Anda. Solusi harus didasarkan pada 6 prinsip dasar yang dinyatakan dalam sek 1, 2, atau pada teorema yang diturunkan darinya. Setiap langkah yang diambil harus dibenarkan atau atas dasar itu. Aturan ketat harus diikuti yang mengarah pada solusi dengan cara yang hampir otomatis, tidak menyisakan ruang yang intuisi atau perasaan Anda. Setelah jawaban diperoleh, itu harus diperiksa. Di sini sekali lagi, Anda dapat menggunakan akal sehat dan pengalaman pribadi Anda. Jika tidak sepenuhnya puas dengan hasil yang diperoleh, Anda harus hati-hati memeriksa rumusan masalah Anda, validitas metode yang digunakan untuk solusinya, dan keakuratan perhitungan Anda. Rumusan masalah harus jelas dan tepat. Ini harus berisi data yang diberikan dan menunjukkan informasi apa yang diperlukan. Gambar rapi menunjukkan semua kuantitas yang terlibat harus disertakan. Diagram terpisah harus dibuat untuk semua benda yang terlibat, yang menunjukkan dengan jelas gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda. Diagram ini dikenal sebagai diagram benda bebas dan dijelaskan secara rinci dalam detik. Lanjut, Baris. Udah ada
Belum ya? Udah, lanjut. Iya. Udah, yang metode solusi masalah, yang prinsip-prinsip dasar mekanika yang tercantum. Udah belum? Slide-nya udah berubah belum? Oh. Prinsip-prinsip dasar mekanika yang tercantum dalam sek 1, 2 akan 13 digunakan untuk menulis persamaan yang menyatakan kondisi diam atau gerak benda yang dipertimbangkan. Setiap persamaan harus jelas terkait dengan salah satu diagram benda bebas. Akan kemudian akan melanjutkan untuk memecahkan masalah, mengamati dan ketat aturan-aturan aljabar yang biasa dan mencatat dengan rapi berbagai langkah yang diambil. Setelah jawaban diperoleh, itu harus diperiksa dengan cermat. Kesalahan dalam penalaran seringkali dapat dideteksi dalam memeriksa unit. Misalnya, untuk menentukan momen gaya 50 Newton sekitar titik 0,060 meter dari garis kerjanya, kita akan menulis bagian 3.12. 1 Newton M diperoleh dengan mengalihkan Newton dengan meter adalah satuan yang tepat untuk momen gaya. Jika unit lain telah diperoleh, kita akan tahu bahwa beberapa kesalahan telah dibuat. Kesalahan dalam perhitungan biasanya akan ditemukan dengan mengganti nilai numerik yang diperoleh ke dalam persamaan yang belum digunakan dan memverifikasi bahwa persamaan tersebut terpenuhi. Pentingnya, perhitungan yang benar dalam rekayasa tidak dapat terlalu ditekankan. Sudah Sekian dan selesai. terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini mau menarik kesimpulan atau langsung udahan aja? Kesimpulannya banyak. Langsung kesimpulan. Kesimpulannya banyak kok. Gimana? Jadi untuk kesimpulannya, untuk mekanika teknik ini sendiri, itu setiap perhitungan itu harus ada nilai-nilai yang bakunya, dan harus ada satuan-satuan yang dipakai. Tidak bisa dia itu secara apa namanya, menerka atau hanya tebak-tebakan. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Baik, kalau begitu mungkin seperti itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.